adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye.
Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak.
Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya, Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1, 2, 1
kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Oli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari
laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya
termasuk kampanye tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023.
Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil
pengawasan dari penelusuran itu untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain
tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu
apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga.
ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan.
Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan, karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puade, menyampaikan,
Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut.
Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024.
Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, tentu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya.
Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum. Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran.
Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu
pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada.
Oleh sebab itu, isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui, saudara, bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum. Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran,
Kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, apa namanya Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus dan Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer.
disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu
sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu.
Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari
laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya
termasuk kampanye tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
patut kedua kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami harus sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami harus menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya, dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023.
Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil
pengawasan dari penelusuran itu untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Car Free Day ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain
tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik tentu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu
apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga.
ke depan saya juga menghimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan.
Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan, karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum. Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Poade, menyampaikan,
Adi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya di Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut.
Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik tentu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024.
Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya.
Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum. Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran.
Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi. Polisi selaku penyidik Barreskrim, kita lakukan laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023.
Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil
pengawasan dari penelusuran itu untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D dan lain-lain
tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu
apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga.
ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan.
Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan, karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum. Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puade, menyampaikan,
Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut.
Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024.
Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya.
Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dana itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran.
Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu
pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada.
Oleh sebab itu, isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran,
Kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, apa namanya Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer.
disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu
sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Car Free Day ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu.
Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari
laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya
termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
patut kedua kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Basja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023.
Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil
pengawasan dari penelusuran itu untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D dan lain-lain
tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik tentu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu
apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga.
ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan.
Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan, karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puade, menyampaikan,
Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut.
Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024.
Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, tentu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan
kewenangan kami pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran.
Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus dan Karfrida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya di Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat koridor materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu
pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada.
Oleh sebab itu, isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui, saudara, bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum. Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran,
Kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, apa namanya Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus dan Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer.
disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu
sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu.
Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak. Sehingga di status pelaporan, patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari
laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya
termasuk kampanye tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, tentu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya, dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023.
Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil
pengawasan dari penelusuran itu untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Car Free Day ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain
tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik tentu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu
apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait kasus oleh leading sektornya Bawaslu, di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga.
ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan.
Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan, karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puade, menyampaikan,
Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut.
Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024.
Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya di Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalkan anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya.
Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye atau tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang-siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran.
Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu
pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalkan anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada.
Oleh sebab itu, isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran,
Kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, apa namanya Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer.
disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia, dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu
sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu.
Nah, karena yang dilaporkan terkait Karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari
laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum. Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya
termasuk kampanye tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
Patut kedua kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan. Karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya, dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023.
Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil
pengawasan dari penelusuran itu untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain
tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu
apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga.
ke depan saya juga menghimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan.
Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan, karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puade, menyampaikan,
Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut.
Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan, ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024.
Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami harus menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya.
Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dana itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran.
Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu
pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan peribatan-peribatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses peribatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam peribatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu tapi kami pastikan itu tidak ada.
Oleh sebab itu, isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran,
Kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, apa namanya Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian diminta klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer.
Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia, dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang-siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu
Sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu.
Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga menghimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Oli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari
laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK, tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya
termasuk kampanye tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya. Masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan
patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya, dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023.
Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil
pengawasan dari penelusuran itu untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Car Free Day ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Car Free Day yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Car Free Day itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain
tidak bisa kami sebutkan karena itu termasuk rahasia dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik itu akan jadi persoalan besar karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu
apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karfrida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karfrida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karfrida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga.
ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan.
Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya, karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu, nanti kejar lagi nih, yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu, mohon isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan, karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puade, menyampaikan,
Adi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Frida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Frida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Frida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut.
Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang-siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024.
Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar. Karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu, sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan, Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu endingnya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI.
Nah kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat polri materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah karena yang dilaporkan terkait karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya itu, kalau sekedar informasi saja mengedukasi buat teman-teman media, kalau rujukannya 280 apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya kata ikut pelibatan itu pelaksana peserta tim itu mengajak ya memobilisasi anak-anak, misalkan anak-anak kumpul 100 orang 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, teknologi berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaan. Ya.
Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU juga tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran.
Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu, itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya, atas dasar laporan tersebut punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuk kelas 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut, menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir ya, kata ikut pelibatan itu
pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye. Ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Ya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak gitu, bahwa kami mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh, sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain, itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya. Kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu, tapi kami pastikan itu tidak ada.
Oleh sebab itu, isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan. Karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran,
Kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kak Frida ya, apa namanya Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formil materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu. Nah, karena yang dilaporkan terkait Karprida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di sentra penegakan hukum terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami harus sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami harus menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer.
disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. Dua, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas. Jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah, ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan lain itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu kalian kejar lagi nih yang ada apa ya jangan karena itu. Tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? PPATK. Udah ya? PPATK. PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar karena kepentingannya akan banyak. Yang kedua, karena ini data intelijen, maka kami berterima kasih ke PPATK karena menyampaikan informasi ke Bawaslu
sehingga data ini akan menjadi salah satu rujukan ketika Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye. Misalnya tadi, ini akan digunakan untuk apa? Saat ini kan prosesnya ada di lalu lintas perjalanan biaya kampanye ya. Kita baru akan bisa lihat nanti saat pelaporan awal dana kampanye. Disitulah data PPATK ini menjadi penting. Akan menjadi salah satu rujukan yang dilihat Bawaslu, apakah mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye itu adalah sumbangan yang sah menurut hukum? Apakah sumbangan yang diberikan itu tidak melampaui ketentuan jumlah sebagaimana diatur di 326, 327? Apakah yang menyumbang ini juga bukan pihak yang dilarang sebagaimana diatur di 339? Jadi, sahabat-sahabat perlu memahami data PPATK penting bagi Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, yakni Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang tengah dijalani. Adapun Bawaslu RI didesak sejumlah masyarakat untuk menelusuri kegiatan kampanye Gibran. Hal itu buntut Gibran yang dinilai melibatkan anak-anak dalam pemilu 2024. Salah satunya kritik datang dari Bawaslu DKI Jakarta yang sebelumnya telah merekomendasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk menelusuri kegiatan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Utara yang diduga melibatkan anak-anak. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Beni Sabdo, ini mengatakan para peserta pemilu dalam kegiatan politiknya, termasuk kampanye, tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak. Ia mengatakan sebelumnya Gibran telah memberikan susu dan buku kepada anak-anak dan warga setempat di wilayah Jakarta Utara pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Menurut Beni, penelusuran Bawaslu DKI soal kegiatan tersebut merujuk pada pasal 280 ayat 2 huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut menegaskan aktivitas kampanye dilarang melibatkan anak-anak. Menanggapi hal tersebut, anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, yakni Puadi, menyampaikan. Puadi mengatakan Bawaslu tidak pernah diam dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke dalam Bawaslu, termasuk dugaan pelanggaran yang ditudingkan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, hal tersebut tidak bisa secara instan diputuskan hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Pihaknya pun telah memerintahkan kepada tim terkait untuk menelusuri adanya dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran tersebut. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan apa yang disebut penelusuran. Nah, terkait kasus yang ditanyakan update si Gibran, kemudian juga ini sesuai dengan lokusnya, deliktinya, peristiwanya itu di mana. Misalkan tadi pertanyaannya tentang Kaprida ya, Gibran dan sebagainya. Kita perintahkan, berdasarkan pleno kita, memerintahkan kepada Bawaslu DKI untuk melakukan penelusuran. Dalam proses penelusuran, ya, itu intinya apa yang disebut LHP, laporan hasil pengawasan dari penelusuran itu, untuk mencari peristiwa apakah dalam penelusuran itu ada dugaan pelanggaran atau tidak. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran, maka cukup kuat, kasus posisinya jelas, pasal sangkanya jelas, maka dikret sedemikian rupa dalam bentuk apa yang disebut temuan. Nah, kaitannya dengan kasus Gibran Karprida ini, secara kebetulan, selain kemudian juga penelusuran yang dilakukan oleh DKI, tetapi juga kebetulan Bawaslu RI menerima laporan kaitannya dengan Gibran, informasi ya Karprida yang di Jakarta, informasi bagi-bagi susu itu laporannya masuk ke Bawaslu RI. Nah, kemudian Bawaslu RI punya waktu ya atas dasar laporan tersebut, punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal sebagaimana diatur di Perbawaslu 7. Dalam kajian awal itu ternyata memenuhi syarat formulir materi dari pelaporan tersebut, sehingga Bawaslu meregistrasi. Di registrasi ini juga berdasarkan pleno kita di tingkat pimpinan. Oh, ternyata ada dugaan pidananya, masuklah 1 kali 24 jam masuk di sentra penegakan hukum terpadu.
Nah, karena yang dilaporkan terkait Karpida itu bagi-bagi susu, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak, 1 kali 24 jam, si pelapor kemudian dimintai klarifikasi oleh leading sektornya Bawaslu. Di sebelah kanan saya adalah jaksa, kemudian di sebelah kiri ada polisi selaku penyidik Barreskrim. Kita lakukan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk melakukan mengklarifikasi. Nah, dalam proses klarifikasi kita sampaikan kepada pelapor peristiwa yang dilaporkan. Ini pembelajaran juga. Ke depan saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melaporkan terhadap peristiwa yang dilaporkan, sejatinya memang harus dia melihat kejadian di lapangan. Nah, terhadap laporan tersebut menyampaikan laporan melihat dari hasil YouTube atau informasi-informasi yang didapat dari berita online tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan pelibatan anak-anaknya, itu kalau sekedar informasi saja, mengedukasi buat teman-teman media. Kalau rujukannya 280, apakah dia sebagai pelaksana peserta tim, ada enggak peristiwa yang dilaporkan itu memobilisir, ya, kata ikut pelibatan itu, pelaksana peserta tim itu mengajak, ya, memobilisasi anak-anak, misalnya anak-anak kumpul 100 orang, 10 orang dimobilisasi untuk kata berkait aktif untuk melakukan pelibatan-pelibatan tersebut. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, itu tidak bisa dibuktikan ada proses pelibatan tersebut, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagja, menyatakan bahwa tidak cukup kuat dalam pelibatan anak-anak, sehingga di status pelaporan patut diduga kita menyampaikan seperti yang tadi disampaikan Pak Bagja, tidak memenuhi unsur pidana pemilu, sehingga bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK soal adanya indikasi dana ilegal untuk kampanye berbuntut panjang. Adapun Bawaslu RI mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait dugaan transaksi ilegal untuk kampanye tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam keterangan pers pada Selasa 19 Desember 2023 hari ini. Rahmat Bagja mengatakan laporan tersebut menjadi informasi awal. Kendati demikian, pihaknya enggan mengungkapkan secara rinci terkait temuan tersebut. Hal itu lantaran laporan yang diterima dari PPATK bersifat sangat rahasia. Selain itu, terkait siapa yang terseret dalam dugaan kasus tersebut, ia juga mengatakan bahwa itu bukan kewenangan Bawaslu RI untuk mengungkap. Rahmat Bagja mengatakan bahwa saat ini kuasa Bawaslu terkait dugaan transaksi janggal pada pemilu tersebut masih dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak PPATK. Pertama adalah kami sebutkan bahwa kami menerima surat laporan dari PPATK. Kami menyebutkan juga bahwa dalam surat tersebut ada namanya disclaimer. Disclaimer itu menyebutkan bahwa data tidak boleh disampaikan kepada publik. 2, data tersebut adalah data yang tidak bisa dijadikan alat bukti dalam hukum. Karena kami berkaitan dengan penegakan hukum, ya, ada Pak Wadi di sini, Pak Toto juga, saya Loli, berkaitan dengan penegakan hukum pemilu, maka mau tidak mau itu dianggap sebagai informasi awal. Namun, apakah A, B, C, D, dan lain-lain tidak bisa kami sebutkan, karena itu termasuk rahasia. Dan kodenya itu SR, dimulai dengan SR, sangat rahasia. Kalau kami menyampaikan kepada publik, itu akan jadi persoalan besar. Karena hal itu hanya bisa kemudian diteruskan dan juga ditelusuri oleh teman-teman aparat penegak hukum dan juga Bawaslu jika berkaitan dengan dana kampanye. Kami harus jelaskan kepada teman-teman semua bahwa Bawaslu menangani pelanggaran dana kampanye, ya, berkaitan dengan dana kampanye. Kalau yang berkaitan dengan besaran di partai politik, dana dan lain itu bukan kewenangan kami, pertanyaannya. Tapi kalau digunakan dalam dana kampanye, apakah termasuk dalam dana kampanye tidak, maka itu termasuk kewenangan Bawaslu. Oleh sebab itu, tadi himbauan bersifat kepada teman-teman peserta pemilu kampanye RKDK. Nah, oleh sebab itu teman-teman sebenarnya sudah bisa menebak, gitu, bahwa kami harus mengingatkan itu kembali agar rekening tersebut ada aktivitas, jadi tidak boleh juga diharapkan tidak nanti tanggal 7 Januari laporan-laporan awal dana kampanye itu bisa jadi permasalahan jika kemudian
pergerakan rekening dana pemilu itu tidak bersalah. Oleh sebab itu kami ingatkan bentuk himbauan tersebut. Jadi nanti kepatuhannya akan kita lihat dalam LADK karena di 7 Januari kalau tidak salah ya. Dan juga kita pastikan juga nanti sumbangan dan itu harus jelas siapa yang menyumbang. Jangan nanti ada hamba Allah itu nggak boleh. Sekarang dalam PKPU itu tidak boleh. Jadi harus ada nama penyumbang dan lain-lain. Itu yang harus dipastikan sekarang. Jadi kita mencegah hal-hal yang akan bermasalah ke depan. Kemudian tadi berkaitan dengan ini sudah agak menukik ini Garuda Yaksa dan lain-lain. Kami pastikan bahwa dalam laporan tersebut tidak ada penyebutan hal demikian dari PPATK. Dari PPATK tidak ada. Jadi kalau simpang siur tolong dicari ini sumber awalnya karena di laporan itu tidak ada. Ya, kami harus pastikan karena kalau apa yang ada Pak kalau begitu nanti kejar lagi nih yang ada apa jangan karena itu tapi kami pastikan itu tidak ada. Oleh sebab itu isu yang berkembang itu dicari kepada yang pertama kali mengeluarkan karena di PPATK sendiri tidak ada laporan tersebut. Anggota Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti turut menanggapi soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pada Selasa 19 Desember 2023. Sebelumnya diketahui saudara bahwa PPATK telah menemukan adanya transaksi janggal untuk dana kampanye. Merespons hal tersebut, Loli Suhenti mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh PPATK kepada Bawaslu RI adalah sesuatu yang sangat penting. Pihaknya mengaku masih memastikan lagi terkait adanya laporan dugaan transaksi janggal untuk dana kampanye tersebut, termasuk terkait data intelijen yang harus dibuktikan untuk menjadi rujukan buntut laporan itu. Hal itulah yang menjadi alasan Bawaslu tidak bisa sembarangan membeberkan terkait dugaan transaksi janggal untuk kampanye yang dikabarkan mencapai triliunan rupiah tersebut. Seluruh platform media sosial sudah punya channel khusus untuk pemilu 2024. Yang berikutnya adalah soal apa tadi ya? Udah ya? PPATK. Nah begini sahabat-sahabatku sekalian, Bawaslu menganggap informasi PPATK adalah informasi yang penting. Tetapi karena sifatnya konfidensial, data intelijen, maka Bawaslu punya kewajiban untuk memastikan data ini tidak tersebar.